Sebenarnya memang dari dulu kalau misalnya untuk nonton film horor itu kayaknya pilihan kesekian ya. Walaupun sebagai aktor nggak boleh milih-milih genre film yang harus ditonton gitu misalnya. Tapi kayak horor pasti akan jadi kayak ya udah deh ntar aja deh gitu. Lebih milih yang lain gitu. Jadi kalau misalnya untuk bermain di film horor memang dari dulu memang sudah ada beberapa yang ngajakin dari dulu, tapi selalu kayak yang nggak cocok aja, mungkin nggak bisa dan segala macam, dan dari sayanya juga kayak belum siap gitu. Cuman pada saat Mas Sugros menawarkan skrip Ratu Sihir ini, pas baca terus karakter saya juga memerankan si Ibana ini, saya tertarik dan biasanya saya harus jatuh cinta dulu sama karakter yang akan saya perankan gitu, dan saya excited untuk mengeksplor karakter di film Ratu Sihir ini gitu. Jadi kayak ya udah deh, oke, let's do it gitu. Untuk persiapannya paling selain fisik pasti mental sih. Karena saya emang dari kecil agak-agak untuk hal-hal yang berbau mistis tuh agak-agak takut gitu, menghindari lah gitu. Jadi kayaknya kalau syuting film Ratu Sihir selain fisik, kalau saya dengar cerita teman-teman yang sering main film genre horor kan biasanya fisik kan yang paling suka ditempa kan, sama mental gitu. Oh banyak itu jadi trauma sih sebenarnya. Jadi trauma waktu kecil tuh kayak sering kayak sering ngedengar kan, saya dari Singkawang, Kalimantan Barat itu suka banget mati lampu ya. Jadi udah ada jadwalnya. Kalau misalnya mati lampu di ibu kota kan biasanya jarang-jarang. Nah kalau di kota kecil biasanya udah ada jadwalnya dan kita harus berdamai dengan itu gitu. Jadi waktu kecil sering banget kalau misalnya pas mati lampu tuh kayak ngebayangin tuh ada sosok ibu gitu, maksudnya, tapi saya tahu mama saya nggak ada di rumah gitu. Jadi ya itu banyak sekali kejadian-kejadian yang dari kecil bikin saya trauma terhadap horor gitu. Let alone nonton film horor pasti kayak udah deh rame-ramean aja deh gitu. Karena temanya, ceritanya dan karakternya saya jadi waduh, kalau misalnya nggak saya ambil takut nyesel. Kesempatan nggak datang 2 kali, dan gini, saya melihat, jadi saya dari dulu kerja sama-sama Sugros dari zaman sebelum Sri Mulat sampai sekarang kemarin Sri Mulat itu komedi gitu, drama, cerita, drama keluarga gitu. Jadi ketika beliau akhirnya mendirikan Idean Pictures, Mas Sugros lebih eksplorasi terhadap genre. Ada Inang, ada Balada Siroy, Sri Mulat, full komedi, biopik. Terus kemarin Sleep Call gitu. Jadi saya tertarik dan tertantang kayak apalagi nih yang bakal Mas Sugros bikin gitu. Ketika mendapat kesempatan itu, satu kehormatan buat saya untuk ikut bekerja sama lagi dengan Idean Pictures, dengan Mas Sugros. Dan saya excited untuk mengeksplor karakter ini karena ceritanya sangat menarik. Ceritanya bagus, temanya bagus. Masih mencoba sih dalam proses ini menghitung hari untuk menuju proses syuting. Cuman saya kayak oke, ya itu tadi ya, kesempatan nggak datang 2 kali, jadi saya takut nyesel aja sih. Di sini treatment khususnya sih paling, aduh nggak bisa bocorin lagi. Tapi yang pasti secara fisik nggak terlalu berubah banyak dari kalau di Sri Mulat kan harus transformasi fisik. Kalau di sini nggak terlalu, cuman lebih ke main dalam dan ya itu aja yang bisa di-share. Belum. Kalau saya sih mungkin beda dengan teman-teman aktor yang lain ya. Saya approach-nya mungkin nggak nonton. Saya sangat mengurangi untuk nonton. Kalau misalnya mau syuting tuh kayak referensi film saya jarang untuk mau nonton karena saya takut kebawa. Jadi saya membedah sendiri. Kebetulan ada acting coach namanya Mas Rukman Rosadi yang pernah coaching saya di Sri Mulat sama teman-teman Sri Mulat. Jadi saya percaya sama beliau, saya percaya sama skrip, percaya sama Mas Sugros dengan informasi-informasi yang tiap hari input yang masuk buat karakter saya. Itu aja cukup sih. Tapi kalau untuk nonton referensi, dari dulu saya sangat menghindari, takut kebawa. Kalau saya head Korea ya. Jadi akhir tahun lalu sempat di-approach sama PH di Production House di Korea Selatan untuk ikut bergabung dalam proyeknya mereka. Direkturnya namanya Jang Kun Jae, pemeran utamanya namanya Go Asong yang sering main film sama Bong Joon Ho. Jadi saya merasa terhormat banget karena melalui proses screen test langsung sama sutradaranya, karena waktu itu nggak bisa langsung ke Korea Selatan, jadi lewat Zoom, masih pandemi. Terus akhirnya awal tahun ini berangkat ke New Zealand untuk syuting part saya sama Go Asong di New Zealand. Ya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ada. Cenayang ya. Ya kalau ya kenakalan
kenakalan anak remaja itu. Jadi waktu SMP pernah kecelakaan motor. Karena olahraga apa yang kamu suka lakukan selain renang dan segala macam yang Kalau sekarang sih saya sangat masih namanya post traumatik ya, jadi masih trauma untuk kayak olahraga bola tangan tuh masih agak takut. Jadi biasanya kalau dulu di sekolah sampai sekarang paling futsal doang sih. Kalau misalnya memang olahraga yang ini ya, tapi kalau enggak saya kardio aja. Keluarga sih belum tahu ya. Keluarga ibu saya, karena saya masih menyimpan rapat-rapat seperti cash reveal hari ini. Jadi semoga akan nanti kasih surprise lah. Saya juga menantikan itu sih. Saya pengen surprise juga melihat karakter saya di film Ratu Sihir ini. Mulai syuting kapan? Doain aja. Mulai syuting segera ya. Syutingnya di mana sih? Lokasinya? Indonesia pokoknya. Di Indonesia. Terima kasih ya teman-teman. Thank you, doain ya. Semoga lancar semuanya, semoga bagus. Tahu dari Mas Sugros. Karena itu kan mitos. Saya orang dari luar Pulau Jawa, jadi kurang familiar dengan cerita-cerita folklore dari Jawa. Horor kedua jauh beda. Memang karakter horor yang pertama saya memang seperti apa, kalau yang ini memang banyak menampilkan sisi-sisi misterius dari karakternya. Iya, makanya adanya reading dan workshop tuh sangat berpengaruh ya untuk membangun karakternya. Jadi ya lumayan inilah effort. referensinya apa ya? Kenapa? Referensi filmnya. Untuk film. Kebetulan tuh kita ada workshop dan readingnya tuh sama Mas Rukman Rosadi. Jadi memang lebih ke sebelum lompat ke referensi maunya seperti apa, memang digali dulu dari kitanya tuh apa sih yang kita punya dari diri kita gitu. Jadi dari dirinya sendiri dulu. Gitu. Percaya. Saya percaya. Ada pengalaman mungkin? Kenapa? Pengalaman mistis sendiri? Punya six sense? Enggak, saya nggak punya, cuman memang saya percaya bahwa itu tuh memang dilestarikan gitu loh di terlebih lagi di Indonesia dan adanya unsur-unsur dari Jawa ini di film Ratu Sihir, itu yang membuat menarik dari film ini. Kebetulan memang saya pastinya kemarin dalam satu industri kan kenal satu sama lain gitu, tapi memang kesempatannya baru sekarang yang bisa terrealisasi untuk kerja bareng. Tantangannya tuh lebih ke karena karakternya tuh sangat naik turun gitu. Di ceritanya pun juga sangat jelas. Nanti saya takut spoiler gitu kalau misalkan saya lebih jauh. Cuma memang tantangannya banyak sekali, banyak maksudnya dari film horor lain. Iya, ya mungkin ya itu tadi yang ditekankan sama Mas Nugroho, lebih ke stigma perempuan itu, terus ditambah lagi bumbu-bumbu budaya Jawa itu yang menarik lah, karena ada unsur budaya itu gitu kan. Enggak ada sih, saya nggak ada ini. Mereka sih mau genre filmnya apa pasti selalu support. Tapi udah ada yang tahu tentang ini. Oh pastinya dong kan, projectnya kan emang kasih tahu gitu ke misalnya ke ibu saya gitu, di sini mau ada apa projectnya, saya kasih tahu, saya ceritain, ya udah. Kebetulan memang ini kali keduanya saya syuting di luar kota gitu, jadi memang support ibu saya lebih lagi gitu ke saya. Di mana yo? Itu boleh dibocorin? Nggak boleh dibocorin. Itu kan nggak ada korelasinya sama Ratu Sihir, Mas. Memang buat ya salah satunya buat pelepasan dari karakter yang saya mainkan. Enggak sih, enggak. Maksudnya kayak hal-hal seperti itu memang saya tuh ngeliatnya tuh lebih kepada pertama tuh saya skripnya dulu sih. Karena menurut saya skrip itu memang Bible-nya dari sebuah film gitu. Skrip itu kayak gimana, and then yang mengerjakannya siapa, terus begitu karakternya memang menarik atau tidak, atau memang bisa saya stretch dari range acting yang pernah saya lakukan, karakter yang saya akan mainkan juga apakah punya karakteristik yang berbeda dan yang sama, itu lebih kurangnya berdasarkan itu sih kalau saya. Apa ya, kalau saya sih lebih ke, saya nggak mematokkan saya genre-nya mesti horor doang, drama doang atau apa gitu. Tapi memang ketika itu klik di saya, ya I wanna do it gitu. Dari skrip pastinya gitu. Kalau dari saya pribadi ya memang kalau ceritanya memang linear dan jelas, itu sih yang penting ya gitu. Jadi
hanya mengandalkan jump scare atau nakut-nakutinnya gitu, tapi memang dari jump scare-nya pun juga punya arti tersendiri di dalam ceritanya, punya esensinya gitu loh. Itu sih yang juga menarik dari film Ratu Sihir ini. Secara pribadi suka nonton film horor nggak? Suka kok saya, suka. Biasanya genre-genre seperti horor-horor seperti apa, yang ada yang gore kan, ada yang gore, ada yang Any kind of horror. Oke. Thank you, terima kasih semuanya. Sebagai karakter aku mungkin kali ya, kita kan masih masuk ke tahap preparation. Jadi dari preparationnya sendiri sebenarnya lumayan prepare banget. Ini aku bersyukur banget ketemu Mas Rosa nih sebagai coach actingnya di sini. Jadi aku udah ajarin banyak banget sama Mas Rosa. Aku ngerasa kayak belajar acting lagi dari nol gitu, karena Mas Rosa ini tuh banyak banget pembelajaran tentang actingnya dia. Jadi aku merasa dipersiapkan banget untuk pembentukan karakter sebagai Putih gitu, bener-bener sedetail mungkin sama dia, kayak dari gesturnya tuh Putih, terus sampai ke vokalnya Putih, bahkan sampai ke nafasnya pun tuh dia bener-bener presisi banget untuk membentuk karakter seperti itu. Seperti apa sih karakter Putih? Sebenarnya aku nggak bisa spill banyak ya, karena ini mau pindah reveal. Tadi yang bisa disampaikan kayak cuman emang tetap Putih itu di sini sebagai siluman misterius yang akan disukai banyak orang. Dari situ sih. Biasa main di drama gitu ya, di Iya. horor gitu. Agak beda nggak sih untuk beradaptasi dengan karakter horor gitu? Sebenarnya tetap berbeda, karena sebenarnya aku pribadi itu orang yang penakut buat nonton film horor. Jadi kalau ditawarin film horor, aku tuh sebenarnya agak sulit mengiyakan sebenarnya. Tapi kenapa aku tertarik di Ratu Sihir ini? Karena tadi aku bilang ide itu tuh aku melihat dia selalu fresh memberikan cerita-ceritanya, selalu level up. Dan pas aku baca skrip si Ratu Sihir ini juga jalan ceritanya kompleks, nggak bisa ketebak, dengan cerita yang kuat banget dan pesan yang kuat banget. Nanti kalian akan bisa nonton gimana. Jadi sesuatu yang berbeda, fresh, dan menurut aku level up banget gitu. Dan perbedaannya horor sama drama yang pasti akan berbeda jauh, tapi di horor ini tetap akan ada dramanya yang kuat. Kalau sendiri mungkin boleh ceritain kan tadi yang udah pengalaman ada perbedaan nggak film pendek dan pastinya banyak sekali perbedaan. Ini kan pengalaman pertama aku juga kebetulan. Terima kasih banget untuk coach actingnya Mas Rosa yang ngajarin bener-bener ilmunya juga, gimana teknisnya, dan itu sebuah pengalaman yang berharga ya. Ditambah punya keluarga baru di sini bersama cast Ratu Sihir, ada Mas Fajar juga sama Susan, dan gak sabar sih untuk menjalani syutingnya nanti. jadi tekanan nggak sih Kak buat kamu buat ini kayak Pastinya sih film pertama horor dan bersama IDN Pictures yang adalah keluarga aku juga di sini sebagai talent dari IDN, dan aku benar-benar nggak sabar untuk menabung pengalaman lebih banyak lagi, meraih mimpi-mimpi yang ada, dan semoga film kita sukses. Amin. Amin. Ada target film ini kan? Target apa nih? Film ini dari kakak sendiri. Kalau aku sebagai pemain sih targetnya adalah selalu memberikan performa yang terbaik ya. Project yang diberikan sih. Hasilnya gimana semoga disukain sama banyak penonton. Kalau horornya gimana? Sama sih, yang penting kita melakukan dengan maksimal, dengan segala kemampuan yang ada, dan kembali lagi ke masyarakat Indonesia yang akan Semoga diterima dan disukai ya. buat Clara sendiri percaya nggak sih dengan mistis-mistis seperti itu? Yang kayak Aku sebenarnya percaya nggak percaya banget, karena sebenarnya aku lumayan sensitif orangnya. Jadi makanya kalau buat menerima film horor pun juga sebenarnya lumayan mikir gitu, karena kan berapa kali ngambil film horor kan, sempet tuh dulu ya lumayan ada berita ketempelan lah gitu, karena aku lumayan sensitif gitu. Itu pengalaman. Cuman ya pengalaman di horor-horor sebelumnya ada gitu, makanya buat menerima horor lagi tuh lumayan buat aku mikir sebenarnya. Dari pertimbangan yang tadi lah yang membuat aku jadi akhirnya aku harus ngambil ini sih.
Wah, jadi banyak doa dong nanti ya. Kayaknya iya sih benar. Dan pas nonton nanti kayaknya emang ya banyak doa juga. Takut banget, pokoknya aku takut banget nonton film horor. Oh, jadi di luaran jarang nonton film horor dong? Nonton pun buat nonton banyak referensi lainnya kan. Aku akan nonton tapi paling bener-bener aku ingat. Ini kan tentang sihir ya. Percaya nggak dengan magic, dengan sihir? Aku percaya sih, maksudnya kayak tetap percaya ada energi lain di luar sana, tapi nggak mau yang bikin jadi kayak kepikiran juga gitu. Oke. Ada tuntutan fisik nggak sih untuk main film ini? Mungkin naikin berat badan atau turunin berat badan atau apa? Potong Kayaknya rambut. lebih menjaga stamina aja sih. Iya, Karena ini ceritanya lumayan berat. Jadi nanti ya emang harus tetap sehat ya biar buat menjalani proses syuting yang lumayan pack dengan cerita yang kompleks gitu. Jaga stamina seperti aja kan kalau Ya kalau aku sih cukup olahraga, olahraga dan makanan. Ya, makanan Dijaga. Olahraganya apa kan di sini? Aku akan itu semua cabang. Semua cabang. Semua cabang olahraga. Nggak ada khusus olahraga apa? Tapi yang lagi diminati memang kayak tenis, yoga. Tapi apapun sih yang buat menjaga stamina aja. Kakak? Aku nggak tahu deh kalau jet ski itu kan masuk olahraga nggak ya? I think ya endurance Olahraga ya, air kan? Iya olahraga air ya. Aku lagi suka ya water sport gitu sih. Itu rutin kak? Rutin ya aku usahakan seminggu sekali sih. Oke, teman-teman media terima kasih banyak ya. Terima kasih.